ISAK 35. ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan mengatur perihal penyajian laporan keuangan untuk entitas non-laba. Entitas non-laba adalah entitas yang kegiatan sehari-harinya tidak berorientasi untuk mendapatkan laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sumber dana yang dikelolanya. ISAK 35 sendiri mulai diterapkan per 1 Januari 2020. Berikut merupakan sejarah singkat tentang aturan yang mengatur entitas non-laba. Kita akan menyusun 4 jenis laporan keuangan untuk masjid yang berdasarkan ISAK 35, yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan yang terakhir laporan arus kas. Pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan masjid menggunakan aplikasi Excel sederhana. Untuk menerapkan aplikasi ini, kita gunakan simulasi soal berikut. Langkah pertama, buka aplikasi Excel, lalu klik Enable Content yang biasanya akan muncul setelah Excel dibuka. Lalu, kita isikan identitas masjid masing-masing. Untuk simulasi ini, kita isikan sesuai dengan contoh di soal. Setelah kita isikan identitas masjid dengan lengkap, kita bisa unhide sheet COA yang berisi nama-nama dan kode akun yang akan digunakan. Di sini kita bisa memasukkan akun-akun yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita unhide juga sheet ref yang berisi kode referensi untuk kelompok kerja, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan masjid masing-masing. Lalu kita masukkan anggaran. Anggaran ini berfungsi untuk merencanakan program apa saja yang akan dilaksanakan pada periode ini, sehingga setelah dilakukan realisasi atau pelaksanaan, nantinya kita dapat mengetahui seberapa besar penyerapan untuk program tersebut dan bisa evaluasi untuk mengambil keputusan di periode berikutnya. Kita isikan anggaran sesuai dengan contoh di soal. Kita bisa mengisikan anggaran dengan memilih dari daftar berikut ini. Kemudian, isikan nama kegiatan, kode akun, kita tuliskan dulu kata kuncinya. Akan masuk ke dalam infak dari ibadah wajib dan sunnah lainnya sebesar. Lalu kita isikan juga anggaran-anggaran yang lainnya. Setelah semua anggaran tercatat, kita input semua transaksi di jurnal transaksi dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dengan nomor bukti nomor urut 1 bulan Januari dengan kode masjid yaitu MR Masjid Raya tahun 2021. Uraian yaitu kita masukkan saldo awal. Dengan jenis dana dan pokja belum dimasukkan. Kemudian program merupakan program dari manajemen dan umum. Kemudian kegiatan merupakan kegiatan operasional. Lalu kita masukkan kode dan nama akun yaitu kas. Lalu kita cari kas dan kita masukkan pada sisi kiri atau debit yaitu sebesar 10 juta. Ini belum balance, maka kita harus memasukkan semua saldo awal sehingga kita bisa mendapatkan balance atau seimbang. Masukkan juga semua saldo awal yang ada di sini ke dalam Excel sesuai dengan debit kreditnya. Jika sudah balance seperti ini, maka input sudah benar. Setelah itu, kita input data-data transaksi ke jurnal transaksi. Pada tanggal 2 Februari 2021, ada penerimaan infak Jumat yang mana merupakan dana yang tidak terikat. Penyaluran melalui Pokjazis pada program Ziswaf pada kegiatan sholat Jumat, sehingga akan menambah akun kas akan didebit sebesar 12 juta dan merupakan pendapatan dari infak kotak Jumat sebesar 12 juta juga sehingga bisa menghasilkan balance. Dan karena ini mempengaruhi saldo kas, maka kita harus mencatat
arus kas dari aktivitas operasi yaitu masuk. Karena arus kas bertambah sehingga aktivitas operasi masuk. Kemudian pada tanggal 2 Februari juga terdapat pembayaran honor untuk penceramah khotib sholat Jumat, sehingga dicatat sebagai pembayaran honor penceramah. Dana merupakan dana yang tidak terikat, penyaluran melalui ZIS, melalui program dakwah, kemudian kegiatannya yaitu sholat Jumat, dan kode dan nama akun yang berpengaruh yaitu honor narasumber atau penceramah, dan kas kita keluar sebesar 9 juta rupiah. 9 juta rupiah ini karena merupakan aktivitas operasi dan kas kita keluar, maka dicatat juga pada arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi keluar. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2021 terdapat penerimaan infak kotak masjid yang mana merupakan dana yang tidak terikat dan penyaluran melalui Pokja ZIS pada program ZISWAF. Kegiatannya berupa ZISWAF, kode akun dan nama akun yang didebit pada Bank Syariah Mandiri karena diasumsikan bahwa pendapatan dari infak akan disimpan pada Bank Syariah Mandiri. Kemudian dikredit infak ibadah wajib dan sunnah lainnya karena akun normal dari pendapatan sendiri adalah dikredit. Maka akan mempengaruhi kas dari aktivitas operasi yaitu kas masuk. Kemudian tanggal 4 Agustus 2021 terdapat pembayaran honor petugas kebersihan masjid yang mana merupakan jenis dana yang tidak terikat pada bagian Pokja keuangan dengan program manajemen dan umum dan kegiatan pemeliharaan aset, sehingga nama akunnya yaitu honor petugas lainnya didebit. Kemudian kas kita keluar karena digunakan untuk membayar sebesar 12 juta rupiah. Karena arus kas di sini digunakan, maka aktivitas operasi kas keluar. Kemudian jurnal pada tanggal 6 Oktober 2021 terdapat penerimaan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dapat berupa beras maupun uang. Namun dalam pencatatan akuntansi, semua harus diuangkan terlebih dahulu, sehingga kita dapat mencatatnya sebagai jenis dana yang terikat permanen, kemudian penyalurannya melalui Pokja ZIS dan merupakan program dari ZIFWAF dan kegiatannya juga ZIFWAF. Kemudian nama akunnya karena sudah diuangkan maka dapat berupa kas didebit karena mendapat pemasukan sebesar 2.200.000 rupiah. Dan ini mempengaruhi arus kas sehingga kita harus mencatat arus kas dari aktivitas operasi kas masuk. Kemudian pada tanggal 21 terdapat penyaluran zakat untuk fakir dan amil, sehingga kita mencatat satu persalah penyaluran zakat untuk fakir, yang mana jenis dananya terikat permanen. Kemudian Pokjanya adalah penyaluran ZIS, program ZIFWAF, kegiatannya adalah ZIFWAF. Kode dan nama akunnya yaitu fakir didebit, kemudian cash dikredit karena kas kita disalurkan ke fakir sehingga berkurang. Operasi arus kas keluar. Kemudian jurnal penyaluran zakat untuk amil adalah merupakan jenis dana terikat permanen juga. Pokja juga sama, penyaluran ZIS, program ZISWAF, kemudian kegiatan juga ZIFWAF, dan akun yang terpengaruh yaitu debit pada amilin dan kredit pada kas, sehingga kas kita juga. Kemudian karena kita memiliki inventaris uang marpot dan petugas, maka kita harus melakukan penyusutan terhadap inventaris tersebut. Desember 2021, yaitu penyusutan inventaris merupakan jenis dana yang tidak terikat dari Pokja keuangan dan program dari manajemen dan umum. Kegiatannya merupakan kegiatan operasional dan nama akunnya yaitu adalah beban penyusutan inventaris di debit dan akumulasi penyusutan inventaris di kredit sebesar 6 juta. 6 juta ini didapat karena peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun, sehingga total dari inventaris tadi yang dimiliki dibagi dengan 5 tahun.
Kemudian, karena kita juga memiliki bangunan berupa masjid yang selalu menyusut juga nilainya setiap tahun, maka kita juga melakukan penyusutan terhadap masjid. Yang mana jurnal 21 Desember 2021 terdapat penyusutan bangunan yang mana merupakan jenis dana yang tidak terikat, pokja keuangan, program dari manajemen dan umum, kegiatan berupa kegiatan operasional. Nama akunnya beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan. Senilai dari nilai masjid saat ini yaitu sebesar 1,5 miliar dibagi dengan masa manfaat masjid yaitu 35, sehingga lalu kita masuk ke neraca saldo. Di neraca saldo kita harus segera merefresh agar data bisa langsung disesuaikan dengan jurnal yang telah kita buat, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Aktivitas ini kita bisa melihat pendapatan yang telah diterima oleh masjid dan beban-beban yang telah dikeluarkan oleh masjid. Dan ini juga telah diklasifikasikan pada dana yang terikat temporer, ataupun terikat permanen, dan jumlahnya adalah sebagai berikut. Dan kita akan bisa mendapatkan total dari beban dan perubahan aset neto, mempresentasikan neraca pada periode sebelumnya dan periode sekarang, sehingga kita bisa melihat posisi keuangan pada saat ini. Kita bisa melihat jumlah dari total aset kita, kemudian liabilitas yang dimiliki, dan juga bisa melihat berapa saldo asetnya. Ini total liabilitas dan aset neto, dan juga total aset harus sama. Kemudian kita bisa juga langsung melihat laporan arus kas. Di sini kita tinggal mengeklik tampilkan data isi saja, sehingga akan muncul aktivitas-aktivitas apa saja yang telah mempengaruhi arus. Case ini adalah untuk kita memonitoring kinerja per program. Caranya adalah kita tinggal klik kanan pada tabel, kemudian klik refresh. Maka akan langsung terrepresentasikan sebagai berikut. Nah, yang berwarna biru ini adalah anggaran dan yang berwarna merah adalah realisasinya, sehingga kita bisa melihat seberapa besar penyerapan yang telah dilakukan. Lalu di ACE 1 ini juga dapat berikut. Nah, sama, kita bisa tinggal klik kanan dan refresh, sehingga kita bisa tahu anggaran, realisasi, dan penyerapannya sebesar berapa. Di dalam buku besar ini, kita bisa melihat akun apa saja yang ingin kita lihat saldonya. Misalkan kita ingin melihat saldo dari kas, akan muncul sebagai berikut. Ada saldo awal, kemudian penerimaan dari infak Jumat, pembayaran honor penceramah, dan sebagainya, seperti yang telah kita tulis tadi pada jurnal transaksi yang mempengaruhi kas. Dan jika kita ingin mencetak laporan, kita bisa langsung klik icon ini. Nanti akan muncul print preview seperti ini, sehingga bisa langsung kita cetak. Dan pada laporan-laporan yang lain juga bisa langsung dicek dengan cara langsung klik pada icon ini. Dan laporan-laporan ini akan langsung terbuat apabila kita telah menginput jurnal transaksi di sini. Demikian penjelasan mengenai cara pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan masjid menggunakan aplikasi Excel sederhana. Semoga bisa bermanfaat.